Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anastasia Goma dari kelas 11 IPS 3 SMK Regina Pacis Bajawa akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pencemaran Lingkungan Hidup Berdampak pada Kesehatan Masyarakat. Di awal kata ini sedikit saya memberi informasi bahwa beberapa tulisan yang bersifat teori yang saya kutip dari beberapa sumber ada kemungkinan kurang lengkap. Untuk itu, jika ada kekurangan, kiranya Bapak atau Ibu Guru memberikan beberapa sanggahan dan tambahan untuk memperjelas apa yang saya sampaikan dari karya tulis ilmiah ini. Judul: Pencemaran Lingkungan Hidup Berdampak pada Kesehatan Masyarakat. Nama Anastasia Goma. Abstrak: pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Keadaan lingkungan hidup juga memegang peranan yang sangat penting. Lingkungan yang bersih pastinya akan berdampak berupa kehidupan yang sehat. Sebaliknya, lingkungan yang kumuh berdampak buruk. Kata kunci, lingkungan hidup dan dampaknya. Bab 1. Pendahuluan. 1.1. Latar belakang. Lingkungan adalah kesatuan antara komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik merupakan kumpulan benda mati seperti udara, air, cahaya matahari, tanah, dan suhu. Sedangkan komponen biotik yaitu kumpulan benda mati. Kedua komponen tersebut sangatlah erat kaitannya atau tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Lingkungan hidup diartikan beragam karena merupakan gabungan antara semua makhluk hidup dan juga faktor dan komponen di sekelilingnya. Makhluk hidup yang ada di bumi ini adalah salah satu faktor keberhasilan dari lingkungan hidup. Makhluk hidup yang dimaksud adalah manusia. Oleh karena itu, kegagalan dari lingkungan hidup seperti pencemaran yang terjadi bisa dikatakan ulah dari manusia. 1.2. Rumusan masalah. 1. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan hidup ini? 2. Apa saja jenis pencemaran dan penyebabnya? 3. Bagaimana cara mencegah pencemaran lingkungan hidup? 1.3. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui jenis dan dampak yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan hidup. 1.4. Manfaat penelitian. 1. Sebagai bahan rekomendasi kepada sekolah untuk menindaklanjuti pertimbangan dalam proses kenaikan kelas. 2. Meningkatkan pengetahuan tentang pencemaran lingkungan hidup. 1.5. Metode penulisan. Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah penggunaan data dan searching internet. 1.6. Sistematika. 1. Judul. 2. Nama penulis. 3. Abstrak. 4. Kata kunci. 5. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika. 6. Kerangka teori. 7. Pembahasan. 8. Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 9. Daftar pustaka. Bab 2. 2.1. Kerangka teori. 2.1.1. Pencemaran lingkungan hidup harus menjadi perhatian yang serius
di masa sekarang ini. Inti dari permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dan lingkungan hidupnya. Pencemaran dapat timbul sebagai akibat kegiatan manusia ataupun disebabkan oleh alam, misalnya gunung meletus dan gas beracun. Pencemaran terhadap lingkungan hidup dapat terjadi di mana saja dengan laju yang sangat cepat yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Bab 3 3.1 Pembahasan 3.1.1 Dampak dari pencemaran lingkungan hidup. 1. Terganggunya keseimbangan lingkungan. 2. Punahnya berbagai spesies flora dan fauna. 3. Berkurangnya kesuburan tanah. 4. Meledaknya pertumbuhan hama. 5. Menyebabkan terjadinya lubang ozon. 6. Gangguan estetika misalnya bau. 7. Kerusakan properti. 8. Gangguan pada makhluk hidup. 3.1.2 Jenis pencemaran dan penyebabnya. Yang pertama, pencemaran udara. Biasanya terjadi karena kejadian alam, misalnya gunung meletus. Adapun pencemaran udara yang dikarenakan ulah manusia, yaitu polusi dan asap rokok. 2. Pencemaran air. Air yang bersih adalah air yang tidak berbau dan juga tidak berwarna. Pencemaran pada air biasanya terjadi karena 1. Limbah pabrik. 2. Nuklir. 3. Bahan peledak untuk menangkap ikan. 4. Pestisida. 5. Sampah. Yang ketiga, pencemaran tanah. Suatu tanah dapat diartikan telah tercemar saat tanah itu tidak dapat lagi digunakan untuk kebutuhan manusia. Penyebabnya adalah 1. Senyawa asam. 2. Pestisida berlebih. 3. Pupuk kimia. 4. Limbah industri, pabrik dan juga nuklir. 5. Limbah deterjen. 3.1.3 Cara mencegah pencemaran lingkungan. 1. Menjaga kebersihan lingkungan. 2. Melakukan reboisasi. 3. Pembatasan pupuk atau penggunaan obat kimia. Bab 4 Penutup 4.1.1 Kesimpulan. Pencemaran lingkungan hidup dapat terjadi karena adanya faktor keberhasilan dan pendorongnya. Faktor yang dimaksud adalah makhluk hidup, khususnya manusia. Manusia sangat berperan penting dalam proses lingkungan hidup ini. Mereka tidak sadar dengan tindakan mereka yang berdampak pada kehidupan masyarakat di luar sana. 4.1.2 Saran. Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup, kita sebagai masyarakat diminta turut serta menjaga, merawat dan melestarikan lingkungan hidup ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya Anastasia Goma. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.